Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rahayu, mahasiswi psikologi dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Di sini aku akan menjelaskan tentang keunikan pribadi dari Gordon Allport. Yang pertama, biografi Gordon Allport. Gordon Allport merupakan seorang psikolog. Ia meraih gelar dokter psikologi dari Harvard pada tahun 1922. Ia menghabiskan karirnya untuk mengembangkan teori, mengkaji persoalan-persoalan sosial seperti prasangka, kecurigaan, komunal, serta mengembangkan tes kepribadian. Ia lahir di Montezuma, Indiana pada tanggal 11 November 1897. Ia merupakan putra bungsu dari 4 anak pasangan John Edwards dan Nellie Edith atau Wise Allport. Ketika Allport masih berusia 6 tahun, keluarganya menetap di Ohio. Ayahnya adalah seorang dokter yang membangun klinik dan rumah sakit di sebelah rumahnya. Namun karena fasilitas di sana kurang memadai, kediaman pribadi keluarga Allport kerap dijadikan rumah sakit darurat. Jadi Allport dan saudara-saudaranya tumbuh besar di sekeliling pasien, perawat, dan peralatan medis ayahnya. Ia dan saudara-saudaranya sering membantu ayah mereka di klinik. Jadi Allport berkenalan dengan dunia medis sejak masih usia belia. Selanjutnya, makna kepribadian. Menurut Allport, kepribadian adalah sesuatu yang terorganisasikan dan terpolakan. Kepribadian bukanlah pengorganisasian yang statis. Dia terus bertumbuh dan berubah. Istilah psikofisik menekankan pentingnya aspek-aspek kepribadian yang sifatnya psikologis sekaligus fisik. Kepribadian bukan hanya topeng yang kita kenakan, tidak juga hanya segala perilaku. Dia mengacu kepada individu di belakang tampilan, pribadi di belakang tindakan. Dengan istilah karakteristik, Allport berharap dapat menunjukkan individualitas atau keunikan. Definisi komprehensif Allport tentang kepribadian ini menunjukkan bahwa manusia adalah produk sekaligus proses yang memiliki sejumlah struktur yang berorganisasikan. Sementara di waktu yang sama memiliki kemampuan untuk berubah. Ringkasnya, kepribadian bersifat fisik sekaligus psikologis, mencakup perilaku yang tampak dan pikiran yang terungkap. Kemudian karakteristik pribadi yang sehat. Gordon Allport membuat hipotesis tentang sifat-sifat kepribadian yang dewasa. Beberapa asumsi umum dibutuhkan agar kita bisa memahami konsep Allport tentang kepribadian dewasa. Yang pertama itu, pribadi yang dewasa secara psikologis dicirikan oleh sikap proaktif, yaitu tidak hanya bereaksi ketika stimuli eksternal, tapi juga sanggup bertindak dengan sadar terhadap lingkungannya dengan cara-cara yang baru dan inovatif. Sehingga lingkungan pun bereaksi kepada mereka juga. Yang kedua, kepribadian dewasa tampaknya lebih termotivasikan oleh proses-proses sadar daripada kepribadian yang terdistorsi, menjadikan mereka lebih fleksibel dan mandiri daripada pribadi sehat yang masih terus didominasi oleh motif-motif bawah sadar yang muncul dari pengalaman masa kanak-kanak. Individu yang sehat secara psikologis adalah pribadi unik bukan karena tidak pernah berbuat kekeliruan dan kesalahan. 7 kriteria kepribadian yang matang, yaitu 1. Perluasan perasaan diri ketika diri berkembang. Maka diri itu meluas, menjangkau banyak orang dan benda. Mula-mula diri berpusat hanya pada individu. Kemudian ketika lingkaran pengalaman bertumbuh, maka diri bertambah luas meliputi nilai-nilai dan cita-cita yang abstrak. Ketika orang menjadi matang, dia mengembangkan perhatian-perhatian di luar diri. Allport menyebut partisipasi otentik yang dilakukan oleh orang dalam beberapa suasana yang penting dari usaha manusia. Orang harus meluaskan diri ke dalam aktivitas. Yang kedua, hubungan diri yang hangat dengan orang-orang lain. Allport membedakan dua macam kehangatan dalam hubungan dengan orang lain. Yang pertama itu kapasitas untuk keintiman dan kapasitas untuk perasaan terharu. Apa yang dihasilkan oleh kapasitas untuk keintiman ini adalah suatu perasaan perluasan diri yang berkembang baik. Perbedaan antara hubungan cinta dari orang yang neurotis dengan hubungan cinta dari kepribadian yang sehat adalah orang yang neurotis harus menerima cinta jauh lebih banyak daripada kemampuan mereka untuk memberinya. Apabila mereka memberi cinta,
Maka cinta itu diberikan dengan syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban yang tidak bersifat timbal balik. Cinta dari orang-orang yang sehat adalah tanpa syarat, tidak melumpuhkan atau mengikat perasaan terharu. Mengikat perasaan terharu tipe kehangatan yang kedua adalah suatu pemahaman tentang kondisi dasar manusia dan perasaan kekeluargaan dengan semua bangsa. Yang ketiga, keamanan emosional. Sifat dari kepribadian yang sehat meliputi beberapa kualitas. Kualitas utama adalah penerimaan diri. Kualitas lain dari keamanan emosional ya apa yang disebut Albert sabar terhadap kekecewaan. Yang keempat adalah persepsi realistis. Orang-orang yang sehat memandang dunia mereka secara objektif. Sebaliknya, orang-orang yang neurotis kerap kali harus mengubah realitas supaya membuatnya sesuai dengan keinginan-keinginan, kebutuhan-kebutuhan, dan ketakutan-ketakutannya. Mereka menerima realitas sebagaimana adanya. 5. Keterampilan dan tugas-tugas keberhasilan dalam pekerjaan menunjukkan perkembangan keterampilan dan bakat-bakat tertentu suatu tingkat kemampuan pekerjaan dan tanggung jawab memberikan arti dan perasaan kontinuitas untuk hidup. Yang keenam, pemahaman diri. Usaha untuk mengetahui diri secara objektif mulai pada awal kehidupan dan tidak akan pernah berhenti mencapai pemahaman diri atau self-objectification tertentu yang berguna dalam setiap usia. Yang ketujuh, filsafat hidup yang mempersatukan. Orang-orang yang sehat melihat ke depan, didorong oleh tujuan-tujuan dan rencana-rencana jangka panjang. Albert menyebut dorongan yang mempersatukan ini arah atau directness. Nilai-nilai atau bersama dengan tujuan-tujuan adalah sangat penting bagi perkembangan suatu filsafat hidup yang mempersatukan. Suara hati ikut berperan dalam suatu filsafat hidup yang mempersatukan. Suara hati yang matang adalah suatu perasaan kewajiban dan tanggung jawab pada diri sendiri dan kepada orang lain, dan berakar dalam nilai-nilai agama atau nilai-nilai etis. Kemudian struktur kepribadian. Traits adalah kunci dalam mendefinisikan struktur kepribadian menurut Albert. Albert berpendapat bahwa pengertian kebiasaan, traits, sikap, diri, dan kepribadian itu masing-masing bermanfaat dan berbeda satu sama lain. Albert menekankan pada trait, di mana ia menyatakan bahwa intensi itu berbeda dari attitude. Teori-teori Albert kemudian dinamakan trait psikologi. Di sisi lain, tanggapan Albert mengenai temperamen juga berbeda dan mendetail. Bagi Albert, temperamen adalah konstitusi kejiwaan atau bagian dari jiwa yang melalui darah dan memiliki hubungan dengan jasmaniah atau biologis dan bersifat hereditas. Termasuk juga mudah tidaknya terkena rangsangan emosi, kekuatan serta kecepatan bereaksi, kualitas kekuatan suasana hatinya, segala cara daripada fluktuasi dan intensitas suatu suasana hati. Gejala ini tergantung kepada faktor konstitusional. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.